Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kilo Gina Kifaya dengan NPM akhir 037. Saya akan membahas mengenai ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD adalah sebuah pedoman berbahasa yang digunakan di negara Indonesia, dan saat ini kita menggunakan EYD versi 5. Sebelum EYD lahir, kita pernah menggunakan dua ejaan utama, yaitu ejaan Van Ophusen yang kita gunakan pada tahun 1901 dan ejaan Republik atau Swandi pada tahun 1947. Ejaan Van Ophusen adalah sistem ejaan bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal pembentukan bahasa Indonesia. Dan ejaan Swandi adalah ejaan pengganti dari ejaan Van Ophusen. Dan dari kedua ejaan tersebut akhirnya disempurnakanlah menjadi EYD atau ejaan yang disempurnakan yang secara resmi diresmikan pada tahun 1972 setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. EYD digunakan sebagai tatanan bahasa dalam penulisan resmi, pendidikan, pemerintah, media massa, hingga karya ilmiah di perguruan tinggi. Selanjutnya, penulisan angka dan lambang bilangan juga diatur dalam EYD. Ditinjau menurut KBBI, simbol dapat disamakan dengan lambang, sehingga angka dapat didefinisikan sebagai sebuah perlambangan. Setelah itu ada juga bilangan. Bilangan merupakan sederet angka yang mempunyai suatu nilai dan digunakan dalam berhitung. Sedangkan angka merupakan lambang bilangan yang digunakan pada bilangan. Selanjutnya, di sini ada penulisan lambang bilangan dengan huruf dan huruf sebagian. Yang pertama ada bilangan utuh. Bilangan utuh adalah suatu bilangan yang tidak terdiri atas koma dan bilangan pecahan, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sini ada contoh angka 15. Jika ditulis dengan huruf, cukup ditulis dengan 15. Contoh selanjutnya adalah 50. Jika ditulis dengan huruf, dapat ditulis 50. Yang kedua, ada bilangan pecahan. Di sini contohnya adalah 1/2. Jika ditulis dengan huruf, dapat ditulis setengah sebagai bentuk umum atau juga dapat ditulis 1/2. Dan selanjutnya ada 1/4. Jika ditulis dengan huruf, cukup dengan 1/4. Atau dapat ditulis juga dengan 1/4. Selanjutnya yaitu penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Contohnya adalah tahun 80-an. Jika ditulis dengan huruf, ditulis dengan tahun 80-an. Contoh kedua adalah uang 2000-an. Jika ditulis dengan huruf, yaitu uang 2000-an. Keempat, terdapat lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, ditulis dengan huruf. Kecuali beberapa lambang bilangan digunakan secara beruntutan. Di sini contohnya adalah Yasmin mendapat bunga mawar merah sampai 5 kali. Pada kalimat 5 kali, 5 ditulis dengan huruf karena masih dalam rentan satuan. Jadi cukup ditulis dengan huruf 5 kali saja, tidak perlu menggunakan angka 5 dan tanda kali. Contoh kedua yaitu Gino membeli paku sebanyak 500 untuk membuat miniatur. Di sini 500 terdiri atas dua kata, yaitu 5 dan 100. Yang kelima, ada angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian agar lebih mudah untuk dibaca. Maksudnya adalah jika angka tersebut terlalu banyak, maka dapat ditulis dengan angka dan sebagian hurufnya. Contohnya di sini, Paman baru saja menerima uang sebesar 450 juta rupiah, yang dimana kita tidak perlu menuliskan angka 450.000.000, tapi cukup dengan angka 450 dan ditambahkan juta, jadi 450 juta rupiah. Kedua adalah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mencapai 14 juta orang dalam setahun. Di sini cukup ditulis dengan angka 14 dan ditambahkan dengan juta.
Halo semua, perkenalkan saya Nayla Lutfianisa dengan NPM terakhir 124. Selanjutnya yang ketujuh yaitu lambang bilangan pada kalimat ditulis dengan menggunakan huruf. Jika diperlukan, susunan tersebut dapat diubah sehingga bilangan yang terdiri dari lebih dari 2 kata tidak terdapat di awal kalimat. Misalnya, terdapat pada kalimat 19 orang ditertibkan saat aksi demo, di mana 19 terdiri dari 2 suku kata sehingga bisa diletakkan pada awal kalimat. Contoh yang kedua yaitu Darwin membagikan 250 paket sembako untuk kaum duafa, di mana 250 terdiri dari lebih dari 2 suku kata, sehingga diletakkan pada tengah kalimat, tidak pada awal kalimat. Kemudian yang ke-8, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali jika kalimat tersebut ada pada dokumen resmi seperti akta atau kwitansi. Contohnya pada kalimat dalam komunitas kami terdapat 50 anggota resmi, atau pada kalimat terdapat 650 motor dan mobil yang terparkir di belakang gedung, di mana penulisan 50 dan 650 tidak disertai tulisan huruf cara membacanya atau ejaannya, begitu. Kemudian selanjutnya nomor 9. Bilangan yang dilambangkan dengan angka dan huruf harus tepat penulisannya, sebab untuk menghindari kesalahan-kesalahan pada penginputan data. Misalnya, pada kalimat, direktur melampirkan tanda terima uang sebesar Rp555,35. Nah, ditulis dalam penulisannya 555 dan 35 per 100 rupiah karena untuk memperjelas data untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penginputan data atau dokumen. Begitu. Baik, selanjutnya kita ke materi penulisan angka pada bahasa Indonesia. Yang pertama, penulisan angka dengan huruf sebagiannya. Misalnya, terdapat pada kalimat, Kalila memperoleh pinjaman sebesar 150 juta rupiah dari keluarga besarnya. Penulisan 150 juta rupiah tidak semuanya menggunakan angka, sehingga menggunakan huruf sebagiannya pada juta rupiahnya, begitu. Kemudian yang kedua, ukuran satuan dan nilai uang yang ditulis dengan angka. Misalnya pada kalimat 22 cm, 22 menggunakan angka dan sentimeter atau satuannya nilai satuan menggunakan sentimeter. Kemudian pada nilai uang yaitu 3.500 yang ditulis menggunakan angka, kemudian rupiah menggunakan huruf karena merupakan nilai uangnya, begitu. Selanjutnya nomor 3, nomor alamat rumah, kamar, dan sebagainya ditulis menggunakan angka. Misalnya pada kalimat Yuza tinggal di Jalan Raya Baru nomor 13. Penulisan 13-nya karena menggunakan nomor rumah atau alamat menggunakan angka nomor 13. Nah, selanjutnya pada contoh kedua yaitu kita tinggal di Hotel Novotel kamar 304, di mana penulisan kamarnya menggunakan angka 304. Nah, selanjutnya yang keempat, angka dipakai untuk menomori bagian karangan. Misalnya, penerapan pada kata-kata berikut yang bisa digunakan dalam suatu kalimat. Nah, contohnya bab 5. Bab 5 menggunakan angka Romawi, kemudian pasal 5 menggunakan angka, kemudian halaman 252 menggunakan angka untuk menomori bagian karangan. Kemudian pada kata atau kalimat surat Yasin .29 di mana menjelaskan surat Yasin ayat 9, begitu. Kemudian yang nomor 5, bilangan tingkat seperti urutan bisa memakai angka Romawi dan angka Arab. Misalnya diterapkan dalam abad ke-5 kemudian abad ke-6, di mana abad ke-5 pada contoh pertama menggunakan angka Arab,
atau yang biasa digunakan pada bahasa Indonesia. Kemudian yang contoh kedua, abad 6 menggunakan angka Romawi. Itu juga berlaku pada kalimat atau kata-kata lain seperti bab kelima atau bab ke-6 menggunakan angka Arab atau angka Romawi yang digunakan secara fleksibel atau sesuai penggunaan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Anelka Ridwan dengan NPM terakhir 055. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Baik, selanjutnya nomor 6. Apabila di dalam sebuah kalimat terdapat sebuah bilangan yang terdiri dari satu kata, maka bilangan tersebut diharuskan untuk ditulis menggunakan huruf. Dengan contoh, Kilau menonton drama tersebut sampai dengan 3 kali. Nah, 3 di kalimat tersebut itu ditulis menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Lalu contoh selanjutnya, Devan memiliki koleksi lebih dari 1000 kaset DVD. Lalu nomor 7, angka dengan bilangan yang besar dapat ditulis dengan sebagian huruf dan sebagian angka. Seperti contoh, 600.000. 600.000 apabila ditulis menggunakan angka, maka terdapat 5 angka 0. Namun, untuk penulisan dalam kalimat, gunakan kolaborasi antara angka dan huruf, seperti 600-nya menggunakan angka dan 1000-nya menggunakan huruf. Seperti contoh, sebanyak 600.000 buku telah disumbangkan oleh pemerintah ke desa Simbaringin. Lalu selanjutnya, nomor 8. Penulisan bilangan di awal kalimat itu menggunakan huruf. Seperti contoh, 50 orang dari kampusku berkesempatan mendapatkan beasiswa dari gubernur. Lalu, apabila angka tersebut terdiri dari lebih dari 2 kata, maka susunan kalimatnya harus diubah, sehingga pada awal kalimat tersebut tidak diawali dengan bilangan. Seperti contoh, sebanyak 52 siswa menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas kemarin. Lalu selanjutnya, kesalahan umum dalam penulisan angka dan bilangan yang sering terjadi. Yang pertama, mengawali kalimat dengan angka yang seharusnya menggunakan huruf. Lalu yang kedua, mengabaikan aturan pemisahan ribuan, seperti contoh menulis 1000. Seharusnya setelah angka 1 itu diberi tanda titik. Lalu yang ketiga, kesalahan dalam penulisan pecahan, seperti menulis setengah, 1/2 itu menjadi 1/2. Lalu yang selanjutnya, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda baca titik adalah tanda titik kecil yang ditempatkan sejajar dengan garis di dalam teks tersebut. Biasanya tanda titik ini digunakan untuk memberi jeda paling kuat dalam tulisan, dan biasanya untuk menandai bahwa suatu kalimat atau keterangan tersebut telah selesai. Fungsi dari tanda titik sendiri adalah 1. Menutup kalimat pernyataan. Digunakan di akhir kalimat yang menyampaikan informasi. Contohnya, saya sedang membaca buku. Mereka berangkat pagi ini. Namun, tidak dipakai dalam penulisan judul dan subjudul, karena judul atau subjudul itu merupakan frasa atau gabungan dari kata, dan itu bukan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devin Unip dengan NPM terakhir 119. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda titik koma. Yang kedua adalah tanda koma. Kalau tanda titik ibarat lampu merah, tanda koma itu seperti lampu kuning, berhenti sebentar lalu lanjut ke kalimat selanjutnya. Fungsinya antara lain memisahkan unsur perincian dalam kalimat, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimatnya di depan, dan dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi dan melainkan. Contohnya, kalau hujan, kita tidak jadi berangkat. Nah, di sini kalimat kalau hujan merupakan anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan kalimat induk, yang dalam kasus ini adalah kita tidak jadi berangkat. Supaya maknanya lebih jelas, fungsi tanda koma di sini adalah menunjukkan kalau kalimat setelahnya masih ada kesinambungan dengan kalimat sebelumnya. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma berada di antara koma dan tanda titik. Ibaratnya berarti singkat, tetapi kalimatnya masih berhubungan. Contohnya, hari ini sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku.
Selain itu, tanda titik koma dipakai dalam perincian yang panjang atau yang sudah menggunakan koma di dalamnya. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, serta pisang, apel, dan jeruk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuzza Aisyah Zian Ramadhani dengan NPM 251103130. Di sini saya akan menjelaskan tanda baca yaitu titik koma, titik dua, dan juga tanda hubung. Tanda baca selanjutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca berbentuk titik sejajar dan juga vertikal. Tanda titik dua digunakan untuk memberi isyarat bahwa setelahnya akan ada penjelasan, perincian, atau sesuatu yang diterangkan. Fungsi dari titik dua yang pertama adalah mengawali perincian atau penjelasan. Contohnya, saya membawa barang, titik dua, tas, sepatu, dan buku. Lalu yang kedua adalah setelah kata atau frasa yang memerlukan pemerincian. Contoh, Ketua titik dua, Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua, Siti Aryani. Lalu yang ketiga adalah dalam naskah drama sesudah nama pelaku. Ini digunakan untuk menuliskan dialog. Contoh, Ibu titik dua, tolong ambilkan buku itu nak. Lalu yang keempat adalah memisahkan surat dan ayat dalam kitab suci. Contohnya, Quran Surat Ibrahim titik 2, 2-5, yang berarti Quran Surat Ibrahim ayat 2 sampai dengan 5. Tanda baca selanjutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca berupa garis pendek mendatar. Tanda hubung digunakan untuk menyambung kata atau unsur kata atau memperjelas arti dalam tulisan. Kalau dianalogikan, tanda hubung seperti jembatan kecil yang menghubungkan dua bagian kata atau ungkapan. Fungsi tanda hubung yang pertama adalah memenggal kata di akhir baris. Jika kita menuliskan sebuah kalimat, lalu ada kata yang tidak cukup dituliskan dalam satu baris, kita bisa memenggalnya dengan tanda hubung, lalu kita pindahkan kata yang tidak muat itu ke baris selanjutnya. Contohnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Di sini, diterapkan tidak cukup jika dituliskan dalam baris yang sama. Maka, kata dari kan sampai juga baru bisa kita pindahkan ke baris selanjutnya dengan dipisahkan tanda hubung. Lalu yang kedua adalah menyambung bentuk ulang. Contohnya, anak-anak, berjalan-jalan, dan sayur mayur. Lalu yang ketiga adalah menyambung unsur tanggal, huruf, atau skor pertandingan. Contoh tanggal yaitu 11 tanda hubung 11 tanda hubung 2022. Lalu yang keempat adalah memperjelas hubungan bagian kata. Contohnya adalah kata mengurus. Ada dua kata yang bisa diperjelas dengan tanda hubung. Contohnya mengurus dalam artian mengurus dan juga mengurus dalam artian mengurus. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkaila dengan nomor NPM terakhir 003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi dari tanda hubung. Langsung saja kita ke fungsi yang kelima. Fungsi kelima dari tanda hubung ini adalah merangkaikan huruf kapital dan non-kapital atau huruf dengan angka. Contoh yang pertama yaitu adalah penulisan se tanda hubung Indonesia, di mana penulisan S pada se ini ditulis dengan non-kapital dan Indonesia I-nya ditulis dengan kapital di awal kata. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu adalah penulisan tahun 2000 tanda hubung an, di mana 2000-nya ini ditulis dengan angka. Lalu untuk fungsi yang keenam ada merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau daerah ataupun slang. Nah, contohnya itu adalah tanda hubung backup dalam bahasa Inggris yang berarti mencadangkan. Lalu untuk fungsi yang ketujuh yaitu menandai imbuhan atau bentuk terikat yang sedang dibahas. Contohnya, imbuhan pe tanda hubung pada pekerja bermakna orang yang melakukan pekerjaan. Lalu fungsi yang kedelapan atau yang terakhir yaitu adalah merangkaikan dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya yang pertama, suami tanda hubung istri
Lalu yang kedua ada Konferensi Asia Tanda Hubung Afrika. Lalu selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah ini adalah tanda baca berupa garis panjang, lebih panjang daripada garis pada tanda hubung yang digunakan untuk menjeda ataupun memisahkan bagian pada kalimat. Nah, fungsi dari tanda pisah ini ada 3. Yang pertama, mengapit keterangan tambahan dalam kalimat. Contohnya seperti, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah diperjuangkan oleh rakyat sendiri. Untuk fungsi yang kedua, yaitu mengapit keterangan utama yang bisa menggantikan bagian kalimat. Contohnya seperti Soekarno, tanda hubung Hatta, tanda pisah, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, tanda pisah diabadikan menjadi nama jalan. Lalu untuk fungsi yang ketiga yaitu adalah menyatakan sampai dengan pada bilangan, tanggal, atau tempat. Nah, contohnya seperti tahun 2019, tanda pisah 2022, dibaca tahun 2019 sampai dengan 2022. Nah, adapun perbedaan dari tanda hubung dengan tanda pisah, kalau tanda hubung ini dia menyambung kata atau unsur, tapi kalau tanda pisah dia itu memisahkan atau memberi jeda pada penjelasan. Lalu selanjutnya ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini adalah tanda berbentuk lengkung dengan titik di bawahnya, yaitu digunakan untuk menandai kalimat tanya atau bagian kalimat yang masih diragukan. Nah, fungsi tanda tanya itu ada 2. Yang pertama dipakai di akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan hari kemerdekaan diperingati? Tanda tanya. Lalu fungsi yang kedua dipakai dalam tanda kurung untuk menandai keraguan atau kebenaran yang belum pasti. Contohnya seperti Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961, tanda tanya dalam kurung, yang artinya pernyataan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Baik, selanjutnya adalah tanda baca tanda seru yang berbentuk seperti angka 1 dan titik di bawah. Fungsinya untuk memberi penekanan emosi yang kuat dalam kalimat, seperti perintah, seruan, kekaguman, atau kemarahan. Yang pertama mengakhiri ungkapan kekaguman. Contoh, alangkah indahnya pantai itu. Yang kedua, mengakhiri kalimat perintah. Jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, mengakhiri seruan atau panggilan. Contoh, hai, halo. Dan yang terakhir, mengakhiri kalimat yang menunjukkan emosi yang kuat, seperti marah, senang, atau sedih. Contohnya, saya tidak melakukannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha dengan NPM terakhir 120. Di sini saya akan membahas 3 tanda baca. Yang pertama ada tanda petik ganda, tanda petik tunggal, dan tanda kurung siku. Yang pertama ada tanda petik ganda. Tanda petik ganda adalah tanda baca berbentuk sepasang garis lengkung yang mengapit sebuah bagian teks. Tanda petik digunakan untuk menunjukkan kutipan langsung, judul, atau istilah khusus. Kalau dianalogikan, tanda petik itu seperti tangan yang mengapit suatu teks agar jelas dibedakan dari kalimat lain. Fungsi dari tanda petik ganda sendiri yang pertama ada mengapit petikan langsung dari pembicaraan atau tulisan orang lain. Contohnya, ibu berkata, jangan lupa belajar nak. Nah, kalimat jangan lupa belajar nak ini diapit oleh tanda petik karena merupakan pembicaraan atau percakapan langsung. Yang kedua, tanda petik ganda digunakan untuk mengapit judul karya, puisi, lagu, artikel, buku, naskah pidato, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam kalimat. Nah, contohnya, ada puisi pahlawanku dibacakan di kelas. Kata pahlawanku diberikan tanda kutip karena merupakan sebuah judul puisi. Yang ketiga, ada mengapit istilah khusus, asing, atau kata yang bermakna kiasan. Contohnya, komputer ini sudah tidak berfungsi sebagai peladen. Kata peladen diberikan tanda kutip karena merupakan istilah khusus, yaitu padanan kata dari bahasa Inggris yang artinya server. Selanjutnya ada tanda petik tunggal, yaitu tanda baca berbentuk sepasang garis lengkung kecil tunggal yang mengapit teks. Fungsi dari tanda petik tunggal sendiri mirip dengan tanda petik ganda, tetapi biasanya dipakai di dalam tanda petik ganda atau untuk memberi arti khusus pada kata. Nah, fungsi tanda petik
tunggal sendiri yang pertama mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain. Contohnya, Rina berkata, "Aku mendengar suara kering-kering tadi." Nah, kalimat ini merupakan percakapan langsung yang tentunya harus diapit oleh tanda petik ganda. Nah, di sini tanda petik tunggal berguna untuk mengapit kata kring-kring sebagai istilah khusus di dalam kalimat yang diapit oleh tanda petik ganda tadi. Selanjutnya yang kedua, digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan suatu kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat yang artinya yang digugat. Maka kata yang digugat diapit oleh tanda petik tunggal karena merupakan penjelasan dari kata tergugat. Selain itu, ada kata lockdown yang artinya karantina wilayah. Maka kalimat karantina wilayah harus diapit oleh tanda petik tunggal karena karantina wilayah merupakan arti dari kata lockdown. Selanjutnya adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda baca berbentuk sepasang kurung dengan sudut siku-siku. Tanda kurung siku sendiri digunakan mirip dengan tanda kurung bulat, tetapi lebih fokus dan dipakai untuk memberi koreksi, tambahan, atau penjelasan di dalam teks kutipan. Fungsi dari tanda kurung siku yang pertama, mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada teks asli. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Lalu fungsi yang kedua adalah mengapit keterangan dalam teks yang sudah berada dalam tanda kurung bulat. Contohnya, persamaan itu dilihat di bab 2, halaman 35 sampai 38 perlu dijelaskan. Nah, kalimat halaman 35 sampai 38 diapit oleh tanda kurung siku karena merupakan penjelasan atau keterangan tambahan dari kalimat bab 2 yang diapit oleh tanda kurung bulat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadira Hani Saputri dengan 3 NPM terakhir 007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan macam-macam tanda baca. Nah, saya akan melanjutkan pengenalan tanda baca dari teman saya sebelumnya. Bagian saya adalah tanda baca tanda kurung, lalu kemudian ada tanda garis miring, serta tanda apostrof. Yang pertama adalah tanda kurung. Digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan tanpa mengganggu isi utama kalimat. Kalau dianalogikan, tanda kurung seperti catatan kecil di samping supaya pembaca dapat info tambahan. Fungsi tanda kurung yaitu pertama, mengapit keterangan tambahan, singkatan, atau padanan kata. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki tes standar bernama Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam kurung UKBI. Yang kedua, mengapit penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, puisi Tranggono berjudul Ubud dalam kurung nama tempat di Bali, ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, mengapit kata yang boleh ada atau boleh dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor dengan dalam kurung bus Transjakarta. Yang keempat, mengapit huruf atau angka dalam perincian. Contohnya, faktor produksi meliputi dalam kurung A. Bahan baku, dalam kurung B. Biaya produksi, dan dalam kurung C. Tenaga kerja. Kemudian adalah tanda garis miring yang fungsinya untuk memisahkan pilihan, mengganti kata tertentu, atau menyingkat penulisan. Kalau dianalogikan, tanda garis miring itu seperti persimpangan jalan yang menunjukkan ada beberapa arah atau pilihan. Fungsinya yang pertama dipakai dalam nomor surat, alamat, atau tahun ajaran. Contoh, pada surat nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2022 pada alamat Jalan Keramat 3
10 dan pada tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Contoh kalimatnya, semua organisasi wajib punya AD_ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalimat kedua, pilih salah satu moda transportasi darat _laut atau darat atau laut. Lalu yang ketiga, dipakai dalam suntingan teks untuk mengoreksi atau menunjukkan variasi. Contoh, asmara _n dana. Sebenarnya asmara dana atau nama tembang Jawa. Lalu yang kemudian adalah tanda apostrof atau tanda petik 1 di atas. Digunakan untuk menunjukkan ada huruf atau angka yang dihilangkan dalam sebuah kata atau bilangan. Kalau dianalogikan, apostrof itu seperti bekas lipatan kertas yang menandakan ada bagian yang terlipat atau terpotong. Fungsi tanda apostrof yaitu yang pertama, menunjukkan penghilangan huruf pada kata. Contoh, kata akan menjadi tanda apostrof kan. Contoh kalimatnya, dia kan datang besok. Yang kedua, telah. Contohnya adalah tanda apostrof lah. Contoh kalimatnya, malam lah tiba. Lalu yang ketiga adalah kata selalu yang menjadi S tanda apostrof lalu. Contoh kalimatnya adalah diriku selalu dimanja. Lalu yang kedua adalah menunjukkan penghilangan angka pada tahun. Contohnya 5-2-apostrof 21 atau yang dimaksud adalah tahun 2021. Lalu yang kedua adalah angkatan tanda apostrof 45 atau yang dimaksud adalah angkatan 1945. Terima kasih.